Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami supaya menjadi anak baik dan anak pintar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama membaca dan merenungkan teks kitab suci berikut ini. Yesus memanggil orang berdosa. Diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,
Kedatangan Yesus ke rumah Zakeus membuat Zakeus merasa bahagia dan diselamatkan. Yesus berbuat seperti itu karena itu salah satu tugas perutusan dari Allah. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Zakeus adalah salah satu orang yang melakukan banyak dosa dan kesalahan. Setelah melihat Yesus, dia mengungkapkan tobatnya dengan mengucapkan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Melihat sikap Zakeus yang seperti itu, Yesus memberi penguatan kepada Zakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakeus disebut Yesus sebagai anak Abraham berarti memiliki warisan keselamatan sebagaimana dijanjikan Allah kepada Abraham. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus mengunjungi Zakeus terjadi dalam hidup kita. Yesus juga mengunjungi kita setiap hari. Ya. Setiap hari Yesus datang ke dalam rumah kita. Setiap hari Yesus berbisik dan mengajak kita untuk lebih dekat dan bertobat kembali kepadanya. Ya. Itu dilakukan Yesus karena kita manusia memiliki banyak dosa dan kesalahan. Setiap hari kita juga melakukan dosa dan kesalahan. Contohnya misalnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, malas untuk belajar, ya, tidak mau membantu orang tua di rumah. Itu kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Berbohong, nah ini contoh kesalahan dan dosa yang sering kita lakukan. Nah, Yesus datang supaya kita bertobat. Karena itu, supaya Yesus mau menerima pertobatan kita, maka setiap hari juga kita harus melakukan kebaikan dalam hidup kita, mematuhi kedua orang tua kita, mematuhi nasihat Bapak Ibu guru, rajin belajar, rajin membantu pekerjaan orang tua, rajin berdoa, ya. Itu contoh-contoh hal-hal yang baik yang bisa lebih mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus, dan itu yang membuat Tuhan Yesus merasa senang untuk tinggal bersama dengan kita. Ya. Salah satu contoh kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain dalam masa seperti ini misalnya menjaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga di rumah, rajin memakai masker ketika kita bertemu dengan orang lain, menjaga jarak, rajin mencuci
tangan dan menjaga kebersihan rumah. Itu juga merupakan contoh kebaikan yang bisa kita lakukan. Jika kita sudah melakukan kebaikan itu, maka Tuhan Yesus pun akan berkata kepada kita seperti Dia berkata kepada Zakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Baik anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari, ya. Praktekkan dan lakukan di rumah. Ingat, cara kita bertobat dan kembali kepada Yesus yaitu melakukan kebaikan, ya. Berbuat baik setiap hari dalam hidup kita dengan melakukan hal-hal kecil yang sudah Bapak sebutkan tadi, ya. Baik, sekarang mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.